Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi di budgeting November ini ya Mam. Kali ini adalah video budgeting aku yang kedua ya Mam. Hari ini aku mau review pengeluaran bulan Oktober dan aku juga mau sekalian buat budgeting untuk bulan November ini. Tapi sebelumnya ini aku mau nulis dulu ya Mam. Terus aku juga mau gambar-gambar dulu biar kelihatan cantik aja covernya ya Mam, biar tambah semangat buat bikin budgetingnya. Untuk tema covernya ini aku bikinnya suka-suka aja ya Mam. Ini aku lagi pingin bikin daun maple. Nah, jadi di sini itu aku tujuannya buat sharing ya Mam, gimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga aku. Semoga video ini itu bisa menginspirasi kalian biar tambah semangat buat budgetingnya, buat mengatur keuangan keluarga kalian ya Mam. Kita sama-sama belajar gimana cara mengatur keuangan rumah tangga kita biar tetap bisa nabung dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ya Mam. Aku sendiri juga masih sering over budget gitu ya Mam, tapi setidaknya dengan kita membuat budgeting seperti ini, kita itu jadi tahu kemana uang kita, terus buat apa, dan itu nanti bisa dievaluasi biar kita itu bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu kayak gitu ya Mam. Contohnya kayak jajan. Kalau aku sendiri itu over di jajan gitu Mam, jadi kalau masalah jajan sama makanan, pokoknya makanan itu aku tuh sering over gitu Mam. Nah ini itu bisa dikurangin kayak gitu ya Mam. Jadi yang tadinya sering jajan di luar atau makan itu beli di luar, sekarang sering-sering aja buat masak kayak gitu. Terus nyetok bahan makanan biar kita itu semangat buat masaknya gitu loh Mam. Karena mengurus keuangan keluarga itu tidak semudah yang dibayangkan ya Mam. Kita harus bisa mengaturnya dengan tepat agar kebutuhan kita, terutama kewajiban-kewajiban kita itu terpenuhi terlebih dahulu gitu ya Mam. Baru kita pikirkan untuk menabung. Syukur-syukur kita itu mempunyai penghasilan yang lebih, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan kita dan juga bisa menabung lebih buat anak-anak kita ya Mam. Karena mau seberapapun gaji kita, sebesar apapun gaji kita, pemasukan kita, kalau kita nggak pinter buat mengelolanya, itu ya sama aja ya Mam, kita akan bokek sebelum akhir bulan atau boncos di tengah-tengah gitu ya Mam. Dan setiap rumah tangga itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya Mam, jadi jangan dibikin patokan si A penghasilan segini, si B segini. Itu jangan ya Mam, karena banyak faktor yang mempengaruhi, terutama dari domisili, terus jumlah anak, terus apakah dia nanggung orang tuanya juga apa gimana gitu ya Mam. Jadi jangan disamaratain antara penghasilan kita dengan penghasilan orang lain. Karena mau seberapa besar penghasilan kita, seberapa kecil penghasilan kita, itu balik lagi tergantung sama pengelolaan kita sendiri ya Mam. Mau itu gajinya besar, kalau dia nggak bisa mengelolanya ya sama aja nggak bakalan punya uang, nggak bakalan punya tabungan gitu ya Mam. Tapi kalau penghasilannya kecil, dia bisa mengelolanya dengan baik, itu ya dia bisa memenuhi kewajibannya, bisa nabung juga walaupun nominalnya itu nggak seberapa, tapi paling enggak dia itu bisa menyisihkan. Jadi makanya penting banget bikin budgeting seperti ini itu untuk mengontrol pengeluaran kita ya Mam. Jadi kita itu tahu kemana uang kita perginya gitu, nggak bertanya-tanya habis buat apa, larinya kemana, itu yang biasanya sering dipertanyakan ya Mam ya. Kayak aku sendiri itu kalau misalkan nggak nulis, jadi itu kemana uangnya, kok tiba-tiba habis kayak gitu ya Mam. Makanya kita itu penting untuk menulis setiap harinya ya Mam. Kalau males nulis di buku dan ribet, itu kita bisa nulis di HP, kan sekarang juga banyak aplikasi keuangan ya Mam, jadi memudahkan kita buat menulis pengeluaran sehari-hari gitu ya Mam.
Dan nanti di setiap bulannya kita bisa salin ke buku ya mam. Kalau males ya bisa pas di akhir bulan gitu sekalian evaluasi gitu ya mam. Pokoknya yang penting itu setiap pengeluaran harus dicatat ya mam, biar kita tuh nggak keder. Nah ini sebelumnya aku mau evaluasi pengeluaran untuk bulan Oktober 2021 dulu ya mam. Di sini aku bikin kolom pengeluaran, terus budget, terus aktual dan selisih ya mam. Di sini ada pos-posnya sendiri kayak belanja bulanan, belanja mingguan, susu kakak Nabila, pampers adik Aza, beras, gas dan galon, operasional suami, internet, listrik, jajan anak, dana darurat gitu ya mam. Kita tulis semua. Nah di sini untuk belanja bulanan kemarin kan aku anggarkan 600.000 ya mam, tapi ternyata aku habis 805.000. Jadi di sini itu minus 205.000 gitu mam. Untuk belanja mingguannya ini aku anggarkan 1 juta dan habisnya itu kemarin 1.279.000, jadi minus 279.000. Untuk kakak Nabila susunya itu kemarin aku anggarkan 500.000 dan habisnya cuma 364.300, jadi masih ada sisa 135.700. Pampers adik Aza itu juga masih ada sisa 172.000. Untuk beras ini kepake semua ya mam, 120.000. Gas dan galon juga kepake. Terus operasional suami juga ini kepake semua. Internet juga ini 400.000 kepake semua juga ya mam. Untuk listrik itu kemarin aku anggarkan 300.000, tapi ternyata bulan ini aku habis 350, jadi ada minus 50.000. Untuk jajan anak ini juga over ya mam. Yang sebelumnya aku budgetkan 100.000 tapi ternyata habisnya 150, jadi ada minus 50.000. Untuk dana darurat ini 100.000 juga kepake ya mam, jadi kosong. Dan ini total pengeluarannya itu ada 4.196.300 ya mam, dan minus 276.300. Makanya di budgeting bulan November ini ada perubahan nominal ya mam. Dan sekarang kita masuk ke budgeting bulan November 2021 ya mam. Sebelumnya aku mau nulis bismillah dulu, karena sesuatu yang baik itu harus diawali dengan bismillah ya mam, biar nggak over budget, biar kita itu bisa mengatur keuangan kita jauh lebih baik lagi, karena di bulan sebelumnya itu ada over budget ya mam. Nah di sini itu aku mau nulis sumber penghasilan terus jumlah. Untuk sumber penghasilan itu aku dari gaji suami ya mam, tapi di sini aku nggak nulis gaji suami aku berapa. Di sini aku cuma menuliskan uang belanja aku. Nah di sini aku tuliskan 4.370.000 ya mam. Jadi ini itu nanti yang aku kelola buat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga aku ya mam, mulai dari belanja bulanan, belanja mingguan, jajan dan yang lain-lain ya mam. Untuk budgeting bulan ini itu masih sama seperti budgeting bulan kemarin ya mam. Jadi aku itu ada pengeluaran yang selalu berubah, itu biasanya yang aku keluarkan secara tunai atau cash gitu ya mam. Terus pengeluaran tetap itu aku pakai via transfer ya mam. Jadi di sini aku pakai via transfer dan yang via cash gitu ya mam. Di sini juga nanti aku mau nambahin dana juga buat jajan anak, karena anak aku itu lagi suka jajan ya mam. Di umur-umur dia sekarang itu dia lagi suka nyemil-nyemil gitu mam. Jadi jajan anak itu lumayan banyak ya mam. Kalau untuk susunya itu udah berkurang ya mam, jadi nggak sebanyak dulu pas di umur 1 tahun itu. Kalau di umur 1 tahun dia itu bisa habis 800.000 buat susu aja ya mam. Kalau sekarang udah berkurang sih. Dan untuk adik Aza sendiri itu alhamdulillah masih full ASI, jadi aku nggak keluar biaya buat susu formula ya mam. Nah sebelumnya ini aku mau bikin kolomnya dulu. Untuk pengeluaran yang selalu berubah, ini kolomnya ada kategori pengeluaran, terus budget, aktual dan selisih ya mam. Nanti kolom ini itu aku buat
dievaluasi di akhir bulan ya mam. Jadi semua pengeluarannya nanti aku tuliskan di sini ya mam. Yang pertama ini aku mau menuliskan untuk belanja bulanan itu aku budgetkan 650. Yang sebelumnya aku kemarin itu 600.000 ya mam, dan ini aku budgetkan 650. Mudah-mudahan aja nggak over budget kayak kemarin. Terus untuk biaya belanja mingguan itu aku masih tetap aku budgetkan 1 juta. Dan untuk susu kakak Nabila itu juga masih tetap juga 500.000. Pampers adik Aza ini aku kurangin ya mam, jadi aku anggarkan 200.000 aja karena di bulan sebelumnya itu cuma habis 128.000. Dan ini untuk kakak Nabila itu alhamdulillah dia kan udah nggak pakai pampers ya mam, jadi untuk pengeluaran pampers itu cuma untuk adik Aza aja. Untuk di pos selanjutnya ini ada beras, itu masih tetap anggarannya 120. Gas dan galon ini masih tetap 100.000 ya mam. Dalam sebulan itu untuk gas sendiri aku habisnya 2 tabung ya mam, yang ukuran 3 kilo. Terus untuk operasional suami atau uang saku suami ini 600.000. Dan internet ini aku anggarkan masih tetap di angka 400.000. Terus untuk BBM sebelumnya kan aku nggak anggarkan buat BBM ya mam, jadi aku campurkan aja di operasional suami. Tapi untuk suami aku itu kalau berangkat kerja itu nggak pakai motor ya mam, jadi pakai bis dari perusahaan. Makanya untuk BBM ini aku anggarkan 50.000 aja, karena aku juga jarang keluar juga ya mam. Kalau keluar itu paling buat belanja sama buat jalan-jalan di sekeliling komplek aja, jadi nggak terlalu banyak buat pengeluaran BBM. Terus untuk listrik sendiri ini aku anggarkan 350, jajan anak 300.000, dana darurat 100.000. Nah, ini untuk pengeluaran tetapnya di sini aku via transfer ya, Mam. Nah, di sini untuk kategori pengeluarannya itu aku ngasih buat mertua aku itu 1 juta, terus untuk ibu aku sendiri itu 1 juta, zakat mal itu 2,5% dari gaji suami aku ya mam, itu 300.000. Ini aku via transfer juga, biasanya aku titip ke ibu mertua aku ya mam. Terus kontrakan 1 juta itu meliputi air PDAM sama sampah ya mam, jadi totalnya 3.300.000. Di lembar selanjutnya ini aku mau bikin kalender buat bulan November 2021 ya mam. Ini tujuannya sih buat pengingat aku aja, biar aku itu selalu ingat tanggal. Jadi tanggal yang udah dilewatin itu nanti kita silang aja ya mam. Nah, dengan kita itu rutin membuat budgeting seperti ini, itu nanti lama kelamaan kita itu mengetahui pola pengeluaran kita, dan kita itu bisa memilah mana pengeluaran yang penting dan yang tidak penting gitu ya mam. Nah, ini karena di bawah itu masih ada space yang kosong, jadi aku mau menuliskan quotes aja ya mam. Di sini aku tuliskan sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup ya mam. Jadi setiap kali kita berdoa minta rezeki itu jangan lupa juga untuk minta hati yang selalu merasa cukup, karena tanpa rasa cukup rezeki sebanyak apapun akan selalu kurang ya mam. Jadi intinya kita itu harus selalu bersyukur dengan pendapatan yang kita peroleh sekarang ya mam. Kalau kata orang Jawa itu sawang sinawang ya mam, jadi belum tentu yang penghasilannya besar itu bisa nabung dan bisa mengontrol keuangannya ya mam, dan sebaliknya yang penghasilannya sedikit itu malah kebanyakan dia itu bisa mengatur keuangannya ya mam. Jadi jangan samaratakan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain ya mam. Setelah itu ini di lembar selanjutnya aku bikin budget tracker. Jadi di sini itu aku bikin tabel-tabel gitu ya mam, sesuai pos-pos yang tadi sebelumnya udah aku bikin, seperti susu kakak Nabila, pampers, beras dan yang lain-lain. Ini aku bikin
tabelnya. Jadi nanti setiap ada pengeluaran kayak susu, belanja bulanan, belanja mingguan, ini aku tuliskan di sini biar mudah aja ya Mam pada saat evaluasi. Nanti kalau udah di akhir bulan ini ditotal semua, baru kita masukin ke tabel yang sebelumnya udah dibikin ya Mam, yaitu di pengeluaran yang selalu berubah itu. Nanti kita tuliskan di situ nominal pengeluaran yang sebenarnya ya Mam. Nah ini tuh beneran memudahkan banget ya Mam buat aku ya Mam. Jadi dengan membuat budget tracker kayak gini itu aku tuh jadi nggak repot lagi buat memilah-milah mana pengeluaran susu kakak Nabila, mana pengeluaran buat belanja bulanan kayak gitu ya Mam. Jadi setiap pengeluarannya itu ditulis sesuai tabelnya, sesuai kolomnya gitu ya Mam. Jadi nanti pada saat evaluasi kita itu nggak keder lagi ya Mam, nggak repot-repot lagi buat memilah-milahnya gitu. Nah di sini aku sama suami itu terbuka masalah keuangan ya Mam. Jadi kita itu sama-sama tahu income yang kita peroleh itu berapa, dan nanti kita kelola bareng-bareng gitu ya Mam. Jadi nanti buat kebutuhan berapa, buat invest berapa, buat tabungan jangka pendek berapa, itu harus diomongin sama pasangan kita. Jadi biar sama-sama enak kayak gitu ya Mam. Nah kayak dana darurat itu juga penting ya Mam. Jadi mau seberapapun nominalnya itu diusahakan itu harus ada dana darurat ya Mam, karena kita itu nggak tahu keadaan nanti kayak apa, mungkin buat kondangan, apa buat kado kayak gitu ya Mam, dan kebutuhan yang lain yang mendadak. Dan di sini aku juga ada tabungan jangka pendek ya Mam. Insya Allah sih rencananya itu 2 tahun ya Mam. Semoga aja sih bisa ya Mam, dan bisa konsisten gitu buat nabungnya ya Mam. Untuk tabungan itu emang kita itu harus punya rencana tabungannya itu buat apa. Jadi kita itu semangat buat nabungnya ya Mam. Jangan kita nabung itu tanpa rencana. Kalau nabung tanpa rencana itu biasanya itu kita tuh akan capek sendiri ya Mam, karena nggak ada garis finalnya, nggak ada finishnya gitu ya Mam. Nah ini aku mau masukin uangnya ke dompet pintar ya Mam. Ini adalah bagian yang paling aku suka sih ya Mam, karena kita itu melihat bentuk fisiknya itu jadi bikin semangat gitu ya Mam. Dan dengan begini itu kita jadi tahu uangnya sisa berapa kayak gitu ya Mam. Jadi kita itu lebih bisa mengontrol untuk pengeluaran harian atau mingguan dan bulanannya ya Mam. Nah di sini aku masukin uangnya sesuai pos-posnya ya Mam. Sebenarnya lebih enak itu kalau kita punya uang pecahan gitu ya Mam, yang receh-receh gitu lebih enak. Tapi berhubung karena aku tuh nggak punya, cuma ada beberapa aja, ya wis aku pakai yang seratusan kayak gini ya Mam. Jadi pokoknya intinya jangan bosen-bosen buat bikin budgeting, buat merencanakan keuangan jangka pendek maupun jangka panjangnya ya Mam, agar kita itu selalu mengontrol pengeluaran kita dan menyesuaikan pengeluaran dengan pemasukan kita ya Mam. Nah cukup sampai di sini dulu video budgeting aku kali ini ya Mam. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya Mam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.